Ini adalah laptop gaming monster super kencang terbaru dari HP. Mulai dari prosesornya sudah pakai Intel Core Ultra 9 275HX. GPU-nya nggak kalah kencang, udah pakai Nvidia GeForce RTX 5080 laptop. RAM-nya langsung 32GB DDR5 dual channel dengan storage lega di 1TB. Layarnya IPS ukuran 16 inci, resolusi 2,5K 240Hz dan pastinya udah 100% sRGB. Dan yang paling menarik, laptop gaming ini punya pengaturan untuk overclocking CPU dan GPU yang sangat lengkap. Ini adalah HP Omen Max 16. Ya, laptop yang satu ini emang menarik banget sih. Bukan hanya speknya yang monster, tapi juga berbagai fitur yang ada di dalamnya, termasuk fitur overclocking yang disebutkan tadi ya. Tapi pelan-pelan membahas ke sana. Kita akan bahas juga nanti, tapi kita mulai dari spesifikasinya dahulu ya. Yang untuk prosesor dipakai Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX, codename-nya Arrow Lake. Litografinya TSMC N3B. Ya, udah 3 ya. Base powernya di 55 watt dan punya total 24 cores yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Lalu untuk maksimum turbo frekuensinya ada di 5,4 GHz. Untuk NPU dia pakai Intel AI Boost up to 13 TOPS dan integrated graphicsnya dia pakai Intel Graphics dengan 4 Xe cores dan tentunya ini sudah support akselerasi QuickSync, AV1 dan H265. RAM-nya 32GB DDR5 5600 dual channel 128 bit. Konfigurasi RAM-nya udah siap pakai banget nih. Dan kalau butuh di-upgrade masih bisa di-upgrade lagi sampai 64GB. Untuk storage 1TB SSD NVMe PCIe Gen 5. Iya, kalian nggak salah dengar. SSD yang ada di laptop ini sudah pakai SSD PCIe Gen 5. Jadi kenceng banget. Nah, kalau kapasitasnya rasanya masih kurang, laptop ini menyediakan satu slot SSD M.2 tambahan lagi. Jadi bisa di-upgrade tanpa perlu ganti SSD yang sudah terpasang. Disk GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 5080 laptop. Ini arsitekturnya udah Blackwell yang baru ya. Total dia punya 7680 CUDA cores. Untuk VRAM-nya 16GB GDDR7 256 bit. Ini sih udah lega banget ya. Mau gaming sampai resolusi 4K juga masih nyaman ini. Maksimum GPU-nya up to 175 watt. Dan dia dilengkapi dengan Ray Tracing cores generasi keempat dan Tensor cores generasi kelima. Tentunya dia sudah support resizable bar juga. Nah, di software Omen Gaming Hub terdapat menu graphics switcher yang dapat digunakan untuk mengubah mode GPU dengan dua opsi, yaitu Integrated Graphics Only dan Advanced Optimus. Untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Wi-Fi 7 BE200. Ini tentunya ada support Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4. Untuk baterai kapasitasnya ada di 83 Wh. OS tentunya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk bodi ini form factor-nya adalah clamshell ya, biasalah laptop klasik ini ya. Untuk materialnya ini kombinasi metal dan polikarbonat. Nah, Omen Max 16 atau Omen Max 16 ini memiliki desain yang simple tanpa terlalu banyak pernak-pernik gaming yang menonjol pada bagian cover atasnya. Ini desain khas laptop Omen keluaran terbaru ya, tetap terasa profesional untuk sebuah laptop yang high performance. Satu-satunya aksen gaming yang terlihat di laptop ini adalah lighting RGB strip yang berada di bagian bawah laptop. Lighting RGB ini dapat diatur melalui software Omen Gaming Hub. Jadi fleksibel banget, kita mau terasa gaming bisa atau mau dibuat jadi terasa profesional juga bisa. Di bagian pump terlihat angka 016, mirip seperti Omen generasi sebelumnya, dan terdapat teks Omen di bagian cover atas laptop. Untuk warnanya, unit yang kami uji ini adalah warnanya shadow black. Nah, untuk dimensi, panjangnya 35,7 cm, lebar 26,9 cm dan ketebalan di 2,49 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,69 kg dan chargernya 790 gram. Total bobot kalau dibawa adalah 3,48 kg. Nah, untuk display, Omen Max 16 ini menggunakan panel IPS berukuran 16 inci. Resolusinya adalah 2,5K atau tepatnya 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya 16:10. Refresh rate-nya udah sampai 240 Hz dengan response time di 3 millisecond. Tentunya layar laptop ini sudah mendukung fitur variable refresh rate. Apalagi yang satu ini juga sudah support Nvidia G-Sync. Jadi buat gaming ini akan nyaman banget. Menurut HP, peak brightness-nya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami ternyata tidak 500 nits. Tingkat kecerahan maksimumnya itu bisa mencapai 573 nits. Lumayan jauh ya bedanya ya. Lalu untuk gamut coverage-nya ada di 95,7% sRGB dengan gamut volume di 108,2% sRGB. Monitor ini juga sudah memiliki teknologi low blue light, jadi akan tetap nyaman ya mau digunakan berlama-lama. Bagian bingkai layarnya tergolong tipis nih dengan micro edge design. Untuk bingkai atas tentunya agak sedikit tebal karena ada kamera dan mikrofon di area tersebut. Nah, untuk kameranya ini resolusinya 2 megapiksel dengan resolusi perekaman video di 1080p 30 fps. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan shutter fisik yang dapat membantu menjaga privasi penggunanya. Selain itu, kameranya ini sudah mendukung juga fitur Windows Studio Effect berkat prosesornya yang udah dibekali dengan NPU tentunya ya. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini.
Ya, sekarang kita cek kamera dari laptop HP Omen Max 16. Untuk kameranya sendiri ini dia punya kualitas yang bagus ya, resolusinya di 1080p 30fps, dan kalian bisa lihat sendiri detail gambarnya tuh terlihat dengan cukup jelas, cukup rapi. Dan kalau kalian pengen gambarnya kelihatan lebih bagus lagi, kalian bisa gunakan laptop ini, kamera laptopnya di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti saya sekarang ini. Lalu untuk mikrofon dan kemampuan noise cancellingnya, kipas laptop ini berputar dengan kecepatan 100%. Sebagai perbandingan, suara yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Jadi ini kita udah balik ke mikrofon laptopnya dan kalian bisa dengar sendiri ya, suara saya di mikrofon laptopnya tuh masih terdengar dengan sangat jelas, dan suara kipas bising dari laptopnya itu bisa difilter, bisa dibersihkan dengan cukup bagus. Nah, untuk sistem audionya, laptop ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker dari HyperX. Keduanya terletak di bawah kanan kiri laptop dan ini mengarah ke alas laptop ya. Lalu untuk kualitas suaranya ini sayangnya agak masih kurang lantang ya di telinga kami untuk sebuah laptop gaming di kelas harganya. Nah, untuk konektor kita bisa lihat di sebelah kiri ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung DisplayPort 2.1, data transfer dengan protokol USB 4 dan power delivery. Lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Sementara di sebelah kanan ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps. Nah, di bagian belakang kita lihat ada satu DC in, satu Ethernet port, satu HDMI 2.1 dan satu USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Nah, untuk keyboard ini menarik ya karena HP menggunakan desain latticeless. Jadi tidak ada sela-sela ruang di antara tombol keyboardnya. Keycapsnya juga menggunakan desain yang terinspirasi dari keyboard HyperX Pudding yang dapat membantu memaksimalkan lighting RGB pada keyboardnya ini. Ya, memang yang satu ini unik banget saat RGB-nya itu menyala ya. Jadi keyboard itu nyala-nyalanya beda aja gitu, unik aja ya. Tombolnya terasa soft saat ditekan, silent dan terasa nyaman saat digunakan untuk mengetik. Tombol numpad itu juga ada di sebelah kanan keyboard dan menyatu dengan tombol navigasi seperti home, page, page down, dan end. Untuk shortcut navigasi juga terlihat menyatu dengan tombol anak panah, yang tombol anak panah atas dan bawahnya itu ukurannya setengah dibandingkan tombol-tombol lainnya. Nah, untuk backlit-nya, keyboard ini dilengkapi dengan lighting RGB per key yang dapat diatur melalui software Omen Gaming Hub. Nah, Omen Max 16 ini menggunakan precision touchpad ya dengan ukuran 12,5 x 8 cm, mirip seperti Omen 16 generasi sebelumnya. Letaknya cenderung agak melebar ke kanan dari tombol spacebar. Meskipun demikian, touchpad ini punya fitur palm rejection yang cukup baik. Jadi kalau nggak sengaja tersenggol, kursornya tuh nggak bergerak-bergerak gitu. Oke, kita beralih ke sistem pengamanannya ya. Laptop ini menggunakan sistem keamanan biometrik berupa infrared kamera dan ini tentunya sudah support Windows Hello, jadi memudahkan untuk login. Lalu untuk sistem pendingin, Omen Max 16 ini menggunakan sistem pendingin aktif terbaru dari HP yang disebut sebagai Omen Tempest Cooling Pro. Desain baru ini meningkatkan jarak ruang antara motherboard dan keyboard setinggi 1,5 mm sehingga sirkulasi udara dalam chassis itu dapat mengalir lebih baik. Selain meningkatkan sirkulasi udara, desain ini juga dapat membantu mengurangi suhu permukaan pada keyboard meskipun digunakan untuk bermain game dalam jangka waktu yang lama. Nah, desain vapor chamber itu juga diperbarui untuk meningkatkan efisiensi pelepasan panas dari komponen CPU dan GPU dengan ukuran hingga 60% dari total keseluruhan ukuran motherboard. Menariknya, di sini kita juga dapat melihat bahwa ada satu heat pipe yang menempel di atas SSD PCIe Gen 5. Ini tentunya untuk menjaga agar suhu SSD-nya tetap rendah. Nah, desain pendingin baru ini dikombinasikan dengan Omen Cryo Compound, material liquid metal baru yang dikembangkan oleh HP dengan menggabungkan gallium dan silikon, bukan indium yang biasanya digunakan sebagai material liquid metal biasa. Kombinasi material baru ini diklaim dapat membantu mengurangi potensi terjadinya leaking atau kebocoran thermal compound yang dapat merusak komponen internal dari laptop. Seluruh komponen tadi didinginkan dengan 2 buah kipas dengan teknologi fan cleaner dari Intel yang mampu membersihkan debu dari kipas secara otomatis. Nah, fitur ini bekerja dengan memutar balik rotasi kipas untuk mendorong akumulasi debu yang menempel agar keluar dari sistem pendingin. Nah, fitur fan cleaning ini dapat dinonaktifkan melalui software Omen Gaming Hub kalau diperlukan. Kita sekarang masuk dalam aspek performa ya. Nah, di software Omen Gaming Hub terdapat 4 mode performa yang dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Opsinya adalah Eco Mode, Balance, Performance, dan Unleashed. Dilepas gitu. Nah, di mode Unleashed ini kita dapat mengubah berbagai pengaturan lanjutan seperti nilai ICC Max prosesor, power limit dari prosesor, dan skin temperature juga bisa. Nah, ini menarik ya. Karena Omen Max 16 ini memiliki infrared thermopile sensor yang dapat mendeteksi suhu permukaan keyboard atau skin temperature-nya. Dengan mengatur nilai skin temperature, kita dapat mengatur putaran kipas dan performa laptop agar suhu yang dilepaskan lewat permukaan keyboard tidak melebihi nilai yang sudah kita set melalui software ini. Mode performa ini dapat kita ubah ya dengan cepat dengan menggunakan shortcut function plus huruf
HP. Setelah mode performa, kita juga bisa atur kecepatan kipas dengan opsi auto atau max. Nah, masih bicara soal aspek performa, ada yang menarik lagi nih ya. HP menyediakan fitur overclocking dan pengaturan voltase melalui software Omen Gaming Hub. Ini mirip seperti XDU-nya Intel ya di sini ya. Di sini kita bisa mengubah nilai voltase dan multiplier prosesor yang secara keseluruhan atau bahkan per core sesuai dengan keinginan kita. Menurut HP, pengaturan overclocking ini memiliki risiko yang rendah dan akan secara otomatis kembali ke mode default saat terjadi kegagalan ya. Karena pengubahan ini dilakukan hanya dalam Windows saat Windows berjalan saja. Tapi tetap aja ya, kalau kalian melakukan overclocking, semua risiko akan ditanggung oleh kalian sendiri. Jadi do it at your own risk. Oke, selain overclocking CPU, kita juga bisa mengatur clock dari GPU dan VRAM yang ada di laptop ini. Luar biasa, lengkap banget pengaturan overclockingnya. Mau bertanding atau gimana nih? Oke, langsung aja kita lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R23 Stability Test. Untuk skor maksimum yang dapat diraih, di mode balance itu bisa mencapai 35.590 poin. Di mode unleash, skor bisa mencapai 35.698 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance itu ada di kisaran 25 ribuan poin, sedangkan di mode unleash skor ada di kisaran 34.000 sampai 35 ribuan poin. Ini sih luar biasa ya, tinggi banget ya. Oke, untuk suhu kerjanya di mode unleashed, ini mode yang paling kencang ya. Suhu prosesornya itu hanya ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Ini adem banget sih ini ya. Oke, langsung aja kita lihat kalau kita tes pakai software beneran gimana ya. Kita langsung mulai untuk 3D sekarang ya. Blender 3.4 Barbershop Render Test, ini yang berat ya. Untuk CPU render selesai dalam waktu 13 menit 7 detik, sementara untuk GPU renderer dengan CUDA selesai dalam waktu hanya 1 menit 29 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu CPU ada di kisaran berapa? 70? 80? Enggak, 50 sampai 60-an derajat Celcius saja. Sementara GPU-nya berapa? 60? 70? Bukan, 45 sampai 55 derajat Celcius saja. Adem banget ya nih ya. Oke, lanjut untuk Adobe Premiere Pro sisi 2025. Kalau kita lakukan 4K 60 video exporting dengan software only selesai dalam waktu 4 menit 17 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration, sudah nggak pakai menit lagi hitungannya, langsung 50 detik saja, cukup ya. Lalu untuk Full HD 60 fps video exporting software only 43 detik, dengan GPU acceleration jadi 16 detik. Keentengan nih tesnya ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export GPU acceleration ya, suhu CPU ada di kisaran hanya 40 sampai 66 derajat Celcius saja. Suhu CPU ada di kisaran 40 sampai 66 derajat Celcius saja, sementara suhu GPU ada di kisaran 40 sampai 55 derajat Celcius. Ini rendah sekali sih ya. Lanjut ke DaVinci Resolve. Ini software video editing kelas profesional tapi versi gratis yang kita pakai. Untuk 4K video export selesai dalam waktu hanya 1 menit 37 detik. Ini kencang banget. Sementara untuk Full HD 60 fps tentunya ya, video exporting selesai dalam waktu hanya 26 detik saja. Luar biasa. Suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, CPU itu ada di kisaran 55 sampai 74 derajat Celcius saja. Sementara GPU ada di 45 sampai 57 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita coba AI Image Generation Benchmark ya. Ini adalah UL Procyon ya. Kita menggunakan Stable Diffusion XL FP16 untuk menggambarkan kemampuan disk GPU-nya saat digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan AI Image Generation. Skornya ada di 2407 poin dengan kecepatan generate di 15,58 detik per gambar. Oke, kita lanjut ke 3D Mark Graphic Score. Di Time Spy kita dapat 22.773 poin, sementara untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 3D Mark Time Spy Stress Test, suhu GPU ada di kisaran 70 derajat Celcius saja. Oke, sekarang masuk ke pengujian gaming dan hasilnya seperti ini.
Oke, di game terakhir Assassin's Creed Mirage kita tes selama 30 menit, kita lihat suhunya. CPU dari kisaran 80 sampai 88 derajat Celcius dengan sekali itu spike ke 91 derajat Celcius saja. Sementara untuk GPU dari kisaran 74 sampai 76 derajat Celcius. Masih cenderung aman di sini ya. Untuk suhu permukaan, suhu tertinggi ada di area pembuangan udara di atas keyboard. Ya, itu wajar ya. Ini mencapai 45 derajat Celcius. Nggak tinggi-tinggi amat juga ya. Tapi untuk suhu permukaan keyboard ini menarik nih, karena di hampir seluruh bagian keyboard suhunya ada di bawah 40 derajat Celcius. Titik terpanas ada di kisaran 41-42 derajat Celcius, dan itu ada tombol F7 sampai F12 yang biasanya sih nggak disentuh saat kita main game. Nah, untuk keyboard area kiri itu suhunya ada di 33 sampai 37 derajat Celcius, sementara area tengah dan kanan itu di 35 sampai 39 derajat Celcius. Untuk palm rest ini adem banget di bawah 30 derajat Celcius. Ini kayaknya cooling sistemnya emang sangat working di sini ya. Oke, lanjut kita tes SSD-nya. Nah, untuk kecepatan baca SSD dengan Crystallisma kita temukan bahwa kecepatannya ada di berapa? 7.000? Bukan, 11.060 MB per second. Sementara kecepatan tulisnya ada di 6.043 MB per second. Nah, ini beneran SSD PCIe Gen 5. Kenceng parah yang satu ini. Nah, sekarang kita lihat daya tahan baterai seperti apa. Untuk pengujian baterai kita set brightness di 150 nits dengan refresh rate 60 Hz dan volume di 25%. Mode performance kita gunakan di balance dan kecepatan kipas di auto, sementara mode GPU-nya kita pasang di advanced Optimus. Hasilnya untuk local video playback resolusi 1080p baterai habis setelah 5 jam pas. Ya memang sih hanya 5 jam, tapi kami bisa maklum ya, karena memang laptop yang satu ini performanya super kencang dan layarnya tuh ukuran 16 inci resolusi 2,5K juga ya. Nah, kalau kalian memang ingin performa baterai yang lebih awet, bisa ubah ke mode integrated graphics only. Oke, sekarang kita lihat kalau charging secepat apa ya. 30 menit pertama dia terisi di 25%. Sementara dari kosong sampai penuh dia butuh waktu 2 jam 40 menit. Ini agak sedikit lebih lambat dari yang kami harapkan. Biasanya kita mengharapkan dia ada di sekitaran 2 jam pas. Oke, laptop monster yang adem ini mulai dijual di harga 54.999.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2024. Lalu ada PC Game Pass selama 3 bulan. Kemudian ada juga garansi 2 tahun lengkap dengan garansi Accidental Damage Protection yang selama 2 tahun juga. Dan kita bisa mengklaim ADP-nya ini 1 kali per tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, buat kaum mendingan minggir dulu deh, karena emang laptop yang satu ini tujukan untuk yang butuh laptop gaming super kencang, yang mungkin kebutuhannya bukan cuma buat gaming tapi juga buat content creation, yang nyari duit lah intinya ya. Lalu buat yang butuh laptop tipis dan ringan, mungkin ya ini kurang tepat lah yang satu ini ya. Laptop ini punya kombinasi total TDP sampai 250 watt. Jadi jelas nggak mungkin dia jadi tipis dan ringan. Jangan ngadi-ngadi, nggak mungkin ya. Kemudian untuk speakernya, untuk kelas harga segini sih suaranya masih agak kurang mantap di telinga kami. Lalu untuk kelas harganya, layarnya juga masih belum support fitur HDR dan belum 100% DCI-P3. Tapi perlu diperhatikan, yang satu ini layarnya punya refresh rate 240 Hz, jadi memang ini cocok banget buat gaming. Dan kalau mau dipakai buat content creation juga masih oke, karena udah 100% sRGB. Nah, dari sisi menariknya, pertama jelas, Omen Max 16 ini adalah laptop gaming monster dengan performa yang nggak bercanda di sini. Salah satu laptop gaming terkencang yang pernah kita uji hingga saat video ini tayang. Gimana nggak kencang ya? Laptop ini punya prosesor Intel Core Ultra 9 275HX, punya total 24 core, mau dipakai buat multitasking kayak gimana juga udah aman banget yang satu ini. Disk GPU-nya juga nggak bercanda di sini ya, langsung Nvidia GeForce RTX 5080. Laptop ini super kencang, mau dipakai buat edit video sampai 4K, terbang nih ya. Bahkan mau 8K juga harusnya masih oke sih yang satu ini. Buat 3D modeling atau 3D rendering aman banget, kencang parah ya. Mau dipakai buat main gaming doang, waduh ini super lancar ya. RAM-nya juga lega dan langsung siap pakai. SSD-nya ini super kencang, udah pakai PCIe Gen 5 dan ada heat pipe di atas SSD-nya. Jadi kena sistem pendingin aktif juga supaya stabil performanya ya. Kalau kapasitasnya kurang, masih ada satu slot SSD kosong di sini. Lalu suhu permukaannya ini rendah banget saat dipakai buat main game. Bahkan di software Omen Gaming Hub ini ada pengaturan batas maksimum suhu permukaan laptopnya. Ya, siapa tahu mau ditahan lebih dingin lagi masih bisa sebetulnya. Lalu pengaturan performa dari Omen Gaming Hub ini juga lengkap banget. Buat yang suka ngutak-ngatik ini bisa langsung overclock dan atur voltase lewat software. Benar-benar mirip kayak XTU tapi udah built-in aja gitu. Nah, untuk desain ini juga cakep banget. Bisa diajak jadi laptop profesional, tapi bisa juga
juga diajak sebagai laptop gaming dengan penampilan yang splashy begini ya. Nah, keyboardnya juga nyaman banget dengan desain keycaps yang unik. Konektornya lengkap dan melimpah. Kamera 1080p sudah dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dan udah support NPU pula di situ ya. Lalu untuk Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, Bluetooth juga versi 5.4 jadi future proof. Garansi juga 2 tahun dan 2 tahunnya ini dilengkapi dengan accidental damage protection. Nah, pertanyaannya, HP Omen Max 16 ini cocoknya buat siapa sih? Yang pertama, buat kalian yang butuh sebuah laptop high performance, laptop gaming monster mungkin dengan CPU dan GPU yang super kencang. Ini layak jadi pilihan. Atau mau dipakai buat gaming sih rata kanan ini satu ya. Lalu buat content creation seperti editing video yang resolusi tinggi ya, lalu 3D modeling, dilibas semua gak ada masalah. Buat entusias yang iseng pengen overclocking di laptop, ini juga menarik banget ya. Pikirkan sendiri cara coolingnya yang lebih efektif seperti apa ya. Lalu buat programming atau untuk pekerjaan yang butuh AI, aman, CPU dan GPU udah kencang banget. Yang penting pastikan bahwa software yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi laptopnya ya. NPU juga ada di sini. Jadi udah kelihatan ya, kalau memang yang dicari adalah sebuah laptop high performance yang serba bisa, gaming bisa, kerja bisa, rasanya HP Omen Max 16 ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.